lambaikan tangan. Bisa bangkit berdiri, kasih salam kanan kirinya. Selamat datang di bulan Desember, mari kita siapkan hati kita untuk menerima Juru Selamat kita. Mungkin yang ada di belakang bisa maju duduk terlebih dahulu di kursi yang ada di depan. Silakan duduk kembali. Hanya Kau Juru Selamat kami Tuhan. Hanya Kau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih untuk sepanjang pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kami Bapa. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami Bapa. Kini kami siapkan hati kami. Kami mau bawa jiwa kami. Kami mau membuka jiwa kami di hadapan-Mu Bapa. Mari lawatan-Mu Bapa terjadi sore hari ini. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami sore hari ini. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau
berjanji Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan lagu ini dari awal sebagai doa. Walau ku harus berjalan dalam lembah kedalaman, tiada pernah sedetikku, tiada pernah kau tinggalkan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya yang ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu Kau kemenanganku, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Mari nyatakan lebih dalam lagi. Yang percaya katakan, Yesus Engkau juru dalam janji Engkau yang berjanji Tuhan, ada tempat bagi kami di hadapan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru
Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat yang terkasih, naikkan pujian penyembahan akan Tuhan, akan Hari.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami percaya ketika kami memuji dan menyembah di tempat ini, Engkau bertahta dan berkenan di atasnya. Sore hari ini kami siap bersorak-sorai bagi Allah kami yang dahsyat di dalam nama Yesus Tuhan. Jemaat yang siap bersorak-sorai bagi Dia bersama, katakan sekali lagi, katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Woo! Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai. Woo! Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau, Yesus Allah yang dahsyat. Mari bersama-sama jemaat Allah katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan tahu, penyelamat yang bangkit dan hidup. Semua mengangkat tangan berseru haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari melompat bagi Tuhan yang dahsyat. Suara jemaat di Swiss Band lebih keras lagi, katakan, dari Yesus kalahkan malu, penyelamat yang bangkit. Boleh saya melihat orang-orang diberkati mengangkat tangan berseru. Sukacita boleh melompat bagi Tuhanmu. Bersorak, nyatakan siapa? Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, nyatakan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya mau dengar tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dong di tempat ini. Mari jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan, tepuk tangan di atas kepala bagi Dia, Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan. Mari bersama-sama katakan, agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, lebih lagi, agung dan berjaya, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan,
Yesus kaulah Tuhan, kaulah Jatuh menang. Bersorak masyhurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan, agung dan perkasa, Tuhan dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, bagi yang siap menerima firman Tuhan, kita sama-sama berkata, menyenangkanmu, Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari saudara jemaat bangkit berdiri, kita katakan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Yang mau menyenangkan hati Tuhan, angkat tangan saudara. Rinduanku, kami mau menyenangkan Kau Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, kami mau menyenangkan hatimu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Murah bara sekala bala 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 bu. Mari sembah Tuhan. Mari kita punya tempat pribadi dengan Tuhan, yaitu penyembahan kita dengan Tuhan. Mari masing-masing dengan Tuhan. Senangkan hatinya melalui pujianmu, senangkan hati Tuhan melalui mazmurmu, senangkan hati Tuhan melalui doamu. Katakan, Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ora bara sekala bala 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 bala. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat janji Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ora bara sekala bala 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 bala. Ora bara sekala bala 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 bala. Ku mau
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau layak Tuhan, Engkau layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Engkau layak, Engkau layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang percaya mempunyai Tuhan yang baik, berikan tepuk tanganmu, katakan haleluya. Terjadilah sesuai dengan imanmu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Yang keadaan baik sekali lagi boleh lambaikan tangan. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik, saudara. Haleluya. Cuacanya cerah, jemaat yang hadir bersemangat. Tetapi saudara, bila andai kata minggu depan hujan, saudara tetap harus bersemangat. Karena apa? Tuhan teramat baik dalam kehidupan saudara. Amin. Yang setuju katakan amin. Pada sore hari ini saya akan berbicara mengenai hidup yang berhasil. Mari kita baca bersama-sama Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca bersama-sama, ini firmannya, ayatnya agak panjang, ya supaya saudara bisa menyimak. Ya kita baca bersama-sama sehingga lebih meresapi firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus, saudara. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang berhasil. Yang ingin menjadi orang berhasil bisa tolong angkat tangan? Puji Tuhan. Yang tidak ingin menjadi orang berhasil bisa angkat tangan? Tidak ingin menjadi orang berhasil? Pasti tidak ada. Tetapi seringkali kita gagal, saudara. Dalam hal studi, dalam hal pekerjaan, bahkan dalam hal cinta. Gagal cinta lagi. Dan bagaimanakah kita berhasil dalam kehidupan kita ini? Kita belajar dari seorang nelayan yang sederhana, yang pernah mengalami sebuah kegagalan, yaitu gagal mendapatkan ikan. Tetapi akhirnya dia berhasil mendapatkan ikan yang banyak dan sampai harus berbagi ikan, berbagi berkat dengan teman-temannya, berbagi berkat dengan orang lain. Kalau tidak dibagi berkatnya, perahunya tenggelam. Amin, saudara. Jadi orang Kristen tidak boleh pelit.
begitu diberkati, simpan sendiri, tenggelam perahumu. Tetapi kita melihat Simon Petrus, dia membagi-bagikan berkat. Dan mari kita belajar bersama-sama 4 hal yang harus kita lakukan seperti yang pernah dilakukan oleh Simon Petrus untuk berhasil. Yang pertama adalah, apa yang dilakukan Simon adalah menerima Yesus. Di ayat 3 dikatakan, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Alkitab mengatakan ketika Petrus sedang di atas perahu di pinggir pantai, Yesus yang mendatanginya, bukan Simon yang mencari Yesus. Tetapi respon dari Simon Petrus sangat baik sekali. Dia mengizinkan Yesus untuk naik ke atas perahunya untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat di dalam Yohanes 15 ayat 16b, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Siapa yang pilih? Siapa pilih saudara? Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun mendatangi kehidupanmu. Kalau engkau gagal, dari kegagalan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan semua inisiatifnya bukan dari kita, tetapi semua inisiatif dari Tuhan. Bukan kita yang baik, tetapi Dia yang baik. Bukan kita yang cari, tetapi Dia yang cari. Setuju, katakan amin. Tahukah saudara, Dia sudah merancangkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karena Alkitab mencatat apa? Aku ini mengetahui rancangan yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita ini belum melakukan apa-apa, Tuhan sudah merancangkan hari depan bagi saudara dan saya. Cuman Tuhan minta satu, kuncinya responi Tuhan, respon yang baik. Terima Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau engkau mengizinkan Yesus untuk masuk di dalam kehidupanmu, saudara gak usah bingung, Tuhan aku gak punya makanan, aku gak punya lauk pauk, Tuhan aku gak punya apa-apa. Jangan khawatir, Tuhan Yesus masuk bukan dengan tangan kosong. Tuhan Yesus masuk dengan membawa makanan, yaitu artinya Tuhan Yesus membawa berkat-berkatnya. Amin. Saudara hanya apa? Perlu untuk membukakan pintu hatimu. Karena menerima Yesus sama dengan pintu berkat terbuka bagimu. Yang setuju katakan amin. Dan engkau tidak akan pernah menyesal, karena memiliki Yesus sama juga dengan memiliki segala-galanya. Ada seorang petani didatangi oleh malaikat Tuhan di dalam mimpinya. Dan malaikat ini berkata kepada seorang petani, Tuhan menyuruh aku datang kepadamu sambil membawa tongkat ini. Kalau tongkat ini ku ketuk, apapun yang kau ingini akan kesampaian. Kalau tongkat ini kau ketuk, ku ketuk, engkau ingin apa? Mobil, terjadilah mobil. Engkau ingin rumah, terjadilah rumah. Engkau ingin gunung emas, terjadilah gunung emas. Pertanyaan saya saudara, kalau kira-kira saudara didatangi malaikat model gini, kira-kira apa yang saudara minta? Saudara minta apa? Minta apa? Kalau saya minta tongkatnya, saudara, amin. Karena apa? Kalau saya punya tongkatnya, ya saya akan memiliki apapun yang saya ingini. Demikian juga ketika kita memiliki Yesus, saudara memiliki segala-galanya. Amin, saudara. Karena dia adalah sumber berkat. Karena dia adalah hidup yang sejati. Yang setuju katakan amin. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sama itu seperti menaruh angka 0 di depan. Angka 0, orang yang tidak mengandalkan Tuhan sama dengan menaruh angka 0 di depan kehidupannya. Dijejer, tetap 0. Amin. Tetapi orang yang mengandalkan Yesus sama dengan menaruh angka 1 di depan. Begitu ditaruh 0, artinya apa? Semakin bernilai. 1 dengan 06 berapa saudara? 1 juta. 1 dengan 07 berapa? 10 juta. 1 dengan 08 berapa? 100 juta.
saudara, semakin bernilai, begitu dijajar-jajar semakin bernilai. Terimalah Yesus sebagai pribadi yang penting di dalam kehidupanmu. Itulah yang mengawali kesuksesan dan masa depanmu. Amin, saudara. Apalagi saya melihat sebagian ini adalah anak-anak mahasiswa yang mempunyai idealis yang tinggi, berusaha untuk meraih cita-cita setinggi langit. Tetapi saya ingatkan, terimalah Yesus sebagai pribadimu yang penting di dalam kehidupanmu. Maka itulah yang membuat engkau berhasil, itulah yang membuat engkau beruntung. Amin, saudara. Yang kedua, apa yang pernah dilakukan oleh Simon Petrus adalah memberi waktu untuk Yesus. Alkitab berkata, Yesus mendekati perahu Simon dan Simon mempersilakan. Dan Yesus mengajar orang banyak dari perahu itu dengan firman Tuhan. Simon mengizinkannya, artinya apa? Simon memberikan waktu. Padahal kalau kita melihat Simon kelelahan, karena apa? Sepanjang hari sudah bekerja. Mungkin teman-temannya, konco-konconya sudah pulang ke rumah masing-masing bertemu dengan keluarganya. Tetapi herannya ketika Yesus meminjam perahunya, Simon mengizinkannya dan mendengar Yesus mengajar. Itulah keberhasilan seorang Simon Petrus. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Amin, saudara, ingat ayat ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mau tepuk tangan saja. Hasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita bersama-sama. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kan yang tidak layu daunnya, kan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kan yang tidak layu daunnya. Diganti saya, apa saja yang saya perbuat pasti berhasil. Yang percaya hidup akan berhasil bersama dengan Tuhan, berikan tepuk tangan. Haleluya. Kenapa sebelum Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, Tuhan menginginkan apa? Kita mendekat kepadanya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang pernah merasa, ngapain sih dengar firman Tuhan? Buang-buang waktu saja. Ya, waktu lebih baik digunakan untuk bekerja. Pandangan ini adalah sangat keliru, saudara. Karena Alkitab mencatat di dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kalau Tuhan tutup pintu berkat, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Tetapi kalau Tuhan sudah membuka pintu berkat dalam kehidupanmu, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Yang setuju katakan amin. Manusia itu bisa berusaha, tetapi apa? Tuhan menentukan apakah orang ini layak untuk menerima berkat-berkat ilahi di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara, mendengar perkataan Yesus bukan hanya membuang-buang waktu. Justru saudara harus memberikan waktu yang terbaik bagi dia. Karena seringkali Tuhan tuh inginkan apa? Benahi dulu rohani kita sebelum dia memberkati kita secara lahiriah. Rohanimu harus diisi dulu, baru apa? Lahiriah yang akan diberkati. Rohani dulu, baru jasmani. Itu adalah rahasianya, saudara. Saudara, bukankah Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya apa? Kau saat ini sedang sakit, kesehatan akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kau saat ini sedang mengalami persoalan ekonomi, maka berkat Tuhan akan ditambahkan kepadamu. Kau saat ini butuh damai sejahtera, maka damai sejahtera akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Amin.
Waktu kita dengarkan firman Tuhan di gereja, baca Alkitab di rumah, sebenarnya apa? Kita ini sedang belajar prinsip-prinsip kerajaan Allah, nilai-nilai sebuah kebenaran. Dan pada waktu kita belajar prinsip kebenaran, Tuhan memberikan hikmat kita untuk menjadi orang sukses. Yang 7 katakan amin. Alkitab mencatat apa? Hikmat lebih berharga daripada emas. Kalau orang diberi kekayaan yang besar, tidak memiliki hikmat dalam mengelolanya, justru kekayaan itu bisa menjadi bencana di dalam kehidupannya. Artinya enggak siap, diberi Tuhan berkat yang gede enggak siap. Tambah semuanya ditambahin, istri ditambahin, semua ditambahin. Ya keluar malamnya ditambahin, enggak pulang rumahnya ditambahin, karena duitnya banyak. Tetapi kalau orang punya hikmat dan hidup takut akan Tuhan, meskipun mengelola hal-hal yang kecil, Tuhan membukakan jalan bisa meraih perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukankah Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi garis bawahi, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Semakin hati-hati saudara, sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung saudara. Itu merupakan peta jalan kita untuk memperoleh keberhasilan atau kesuksesan. Renungkan firman Tuhan, taati firman, perkatakan firman. Amin. Perkatakan berkaitan dengan profetik. Terjadilah apa yang kau lepas di bumi, terlepas di surga. Amin, saudara. Berikan waktu buat Tuhan Yesus. Banyak baca firman, banyak doa. Doa malam, bersekutu dengan Tuhan. Ibadah yud. Apalagi di sini kan banyak anak muda. Saudara, di gereja ini bukan tidak ada ibadah yudnya loh. Ada. Tiap Sabtu jam 5 sore di Jalan Langsep 30. Saudara, kalau saudara ibadah minggu rasanya kering kurang, tambah lagi hari Sabtu. Amin. Yang mau katakan amin. Bangun, lebih intim lagi dengan Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati saudara secara luar biasa. Hikmat Daniel akan turun dalam kehidupanmu, amin. Engkau akan dibedakan dengan teman-temanmu. Engkau akan dibedakan dengan anak-anak lain. Yang setuju katakan amin. Kalau kita melihat di koran, ya berapa minggu, berapa bulan ini saya memasuki tahun 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani kan terkenal ya. Apalagi dia sukses dengan tax amnesty pajak, ya dia sukses mengejar orang-orang yang kejahatan pajak dikejar sama dia sukses. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata, tahun 2018 adalah tahun yang berat. Dan dia dengan mengemukakan alasannya, dengan perhitungan-perhitungan ekonomi, dia dengan perhitungan-perhitungan secara manusia, tahun 2018 adalah tahun yang berat. Tetapi pada waktu saya membaca itu, saya berpikir, bukankah semua tahun juga adalah tahun yang berat? Apakah saudara ada tahun yang ringan? Saya ingat saya mau masuki tahun 2016 juga dikatakan tahun 2016 adalah tahun yang berat. Memasuki tahun 2017 juga dikatakan tahun yang berat. Apalagi ini memasuki tahun 2018 akan memasuki tahun yang berat. Ada pilkada, ya ada terjadi ya sebuah kegerakan politik saudara. Tahun yang berat. Semua tahun masing-masing ada kesusahannya. Kalau kita melihat dari zaman Abraham ada masa kelaparan. Zaman Ishak ada masa kelaparan juga. Zaman Yakub juga tahun yang berat juga. Semua ada kesusahannya masing-masing. Tetapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang 7 katakan amin. Setiap tahun itu pasti ada pergumulannya masing-masing. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Amin. Seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tidak akan pernah turun. Engkau akan terus naik dan engkau akan lebih dari pemenang. Saudara, berikanlah waktu bagi Tuhan Yesus. Berikanlah waktu untuk menerima kebenaran firman itu. Dan saya percaya melalui kita mendengarkan firman akan membuat kita berhasil dan kita akan beruntung. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga yang pernah dilakukan Simon Petrus adalah menaati perintah Yesus.
Di dalam Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara, ada perintah yang disampaikan oleh Yesus. Ada sebuah komando yang disampaikan oleh Yesus. Ada hal-hal yang harus disampaikan kepada Tuhan Yesus. Kalau kita ingin berhasil, kita harus taat. Meskipun kadang-kadang tidak masuk akal. Gembala pembina kita, gembala rayon kita sering berkata, taat di saat tidak mengerti. Kalau saudara mengerti dulu baru taat, akeh tunggale, ya orang di seberang jalan pun juga ngerti. Ya karena apa? Ngerti dulu. Tetapi pada saat taat di saat tidak mengerti, maka Tuhan akan sediakan berkat-berkat yang lebih daripada kita. Amin. Saudara, kita akan dibedakan dengan orang-orang dunia. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, perjamuan pesta kawin yang ada di Kana. Kalau saudara melihat anggur sudah habis, sehingga pemimpin pesta bingung ini bagaimana, tamu undangan masih ada. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus hadir di sana. Mujizat pertama daripada Tuhan Yesus, saudara. Dan pada waktu ibu Tuhan Yesus berkata, lakukan apa yang dikatakan anakku. Dan ternyata apa yang dilakukan para pelayan tersebut mengikuti apa dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, isilah tempayan dengan air, lalu sajikanlah kepada semua peserta pesta. Kalau orang melihat, waduh orang konyol, masa ya pesta kok disuguhin aqua, disuguhin air mentah gimana. Tetapi pada saat itu pelayannya taat dan menyajikan air tersebut. Dan akhirnya apa saudara? Mujizat terjadi. Air menjadi anggur. Amin. Saudara, itu adalah taat di saat tidak mengerti. Menaati perintah Tuhan Yesus akan membawa kepada kita alam yang penuh mujizat. Karena apa? Tuhan pegang janjinya. Tuhan pegang firman-Nya. Apa yang Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau Tuhan memberkati kita bukan di tempat yang dangkal, saudara. Kalau saudara cuma di tempat dangkal, di pantai, paling saudara cuma dapat rumput laut. Cuma dapat sandal butut, cuma dapat sepatu butut, cuma dapat pasir dan cuma dapat sampah. Kalau tempat dangkal. Tempat yang dalam bukan hanya secara jasmaniah pergi ke tempat yang dalam di tengah laut. Tetapi secara rohaniah ialah jangan pergi ke tempat yang dangkal. Artinya apa? Jangan jadi Kristen asal-asalan. Jangan jadi Kristen sembarangan. Cuman datang ke gereja cuman hari Minggu saja. Itu pun masih pakai tawar-menawar kapal selam. Kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Jangan jadi Kristen Natal. Munculnya pada saat Natal. Apalagi Natal 24 Desember nanti souvenirnya GBI Suropati luar biasa. Saya dengar dapat payung, dapat tas, dapat agenda. Kalau diuangkan senilai 100.000 saudara. Karena apa? Gereja ini ingin memberkati para umat yang hadir. Saudara, supaya diberkati dan menjadi berkat. Amin saudara. Jangan datang ke Natal cuma gara-gara mengejar hadiah payung. Tetapi saudara datang ke Natal karena saudara mengasihi Tuhan. Mengingat cinta kasih Tuhan pada kita. Amin saudara. Mari saudara lebih dalam lagi dengan Tuhan. Jangan asal-asalan. Kristennya Kristen asal-asalan. Kristennya Kristen pas-pasan. Kristennya Kristen KTP. Kristennya Kristen keturunan karena papa mamanya adalah orang Kristen ikut-ikutan jadi Kristen. Jadilah Kristen yang sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Tebarkan itu sama dengan apa? Saudara, kita lakukan bagian kita. Bekerja keras, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Memberkati kita. Jangan patah semangat. Kalau saudara gagal, jangan patah semangat. Harapan masih ada. Ada sebuah kisah. Seorang porter, anak muda. Karena datang dari desa, di sebuah negeri, di desa Cina. Dan kemudian datanglah ke Hong Kong, saudara. Kemudian porter tersebut karena masih muda, dia masih bingung kalau melihat kota. Terus pada waktu sambil menunggu porter, itu kan kerjanya di hotel. Sambil menunggu tamu hotel datang, ya porter ini melihat tiba-tiba ada sebuah mobil mewah yang lewat. Gitu. Logonya bukan bintang 3, kalau bintang 3 kan Mercy. Logonya yang singa lagi gini, ya Jaguar. Wah, anak muda itu bingung. Ini kok mobil bagusnya kayak gini ya. Sehingga apa? Dia lupa kepada tugasnya sebagai orang porter. Menurunkan koper-koper para pengunjung hotel. Dia begitu mengamati mobil tersebut, mendekati dan mengelus-ngelus. Kemudian begitu dilihat kepala porter, hei kamu sini.
sini kamu. Oh ya, ini ada koper yang perlu diangkat. Anak muda tersebut lari, cepat berlari. Iya Pak. Apa yang kamu lakukan nanti? Enggak Pak. Tadi saya ngelihat mobil kok bagusnya kayak gitu. Mobil kok bagusnya kayak itu. Dan kepala porter ini berkata kepada anak muda, sampai mati pun engkau tidak akan mampu beli mobil itu. Saudara, akhirnya anak muda tersebut, dia sambil membawa koper para pengunjung hotel, dia melakukan tugasnya. Tetapi sejak saat itu ada tekad di dalam kehidupannya, bahwa aku harus menjadi orang yang berhasil. Aku harus menjadi orang yang sukses. Dan akhirnya karena dia punya keterampilan, dia bisa bermain sandiwara, dia melamarlah ke produksi-produksi film yang ada di Hong Kong. Ya dilamar satu persatu dan akhirnya dia lolos, saudara. Ya casting dia lolos dan akhirnya dia menjadi bintang film yang sangat ternama. Dan bintang film ini di Hong Kong sampai hari ini melegenda. Dan namanya adalah Chow Yun Fat, saudara. Dan bahkan setelah dia menjadi orang terkenal, dia bisa membeli mobil lebih mewah daripada apa yang dia pernah lihat di masa mudanya, saudara. Kalau orang dunia saja bisa sukses dengan tekadnya, apalagi kita yang punya Tuhan Yesus, pasti Tuhan berikan. Mungkin bukan mobil yang mewah, tetapi hal-hal lain yang lebih bermanfaat, saudara. Kuncinya tekun, ulet. Kalau engkau pernah gagal, coba lagi. Simon bilang, aku sudah menebarkan jala Tuhan sepanjang malam dan tidak mendapatkan hasilnya dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya juga. Itu artinya apa yang dilakukan Simon Petrus? Dia tidak pernah berhenti mencoba ketika gagal dan tidak pernah putus asa. Coba lagi. Banyak orang yang sukses di dalam dunia ini, orang-orang hebat yang pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupannya. Saudara tahu Bill Gates? Bill Gates ternyata ditemukan tidak pernah sarjana. Dia masuk di Harvard University, ya, yang di Amerika. Jadi dia masuknya sukar, keluarnya juga sukar. Kira-kira sama enggak dengan kampus saudara? Yang sukar katakan amin, yang tidak katakan amin. 50-50 ya saudara ya. Saudara, ada yang 6 tahun baru lulus, ada 7 tahun, bahkan ada yang dapat jabatan sebagai lurah Brawijaya, sebagai ya Pak RT Brawijaya gitu ya. Tapi saya percaya tempat ini tidak ada ya. Semua hanya pengunjung, sebentar 3 tahun setengah lulus semua. Yang 7 katakan amin. Bill Gates adalah orang yang pernah gagal di sekolahnya. Ya. Dia tidak pernah sarjana. Dia pernah mencoba sebuah usaha dan dia gagal. Dia membangun lagi sebuah usaha dan memberikan merek dagang Microsoft dan dunia mengenalnya. Dari orang yang pernah gagal dan menjadi berhasil. Amin. Terus kalau saudara melihat, biasanya kalau saudara, ini ada sebuah cerita lagi nih. Jadi ada seorang tua umur 60 tahun, dia memiliki pompa bensin. Dan pompa bensin ini ternyata terbakar habis. Terbakar habis, saudara. Kemudian sambil dia merenung, dia hampir putus asa. Tiba-tiba temannya memberikan nasihat, kamu itu kalau usaha jangan pompa bensin yang gampang terbakar. Kamu usaha aja, usaha bikin makanan. Karena kalau makanan itu kalau enggak habis bisa dimakan. Kalau orang Tionghoa ngomong cuan cia ya. Cuan cia bisa dimakan. Kalau bensin mana mungkin kamu minum kalau enggak laku. Ya saudara. Akhirnya orang tua ini pada waktu itu umur 64 tahun. Dan dia menjalankan nasihat temannya. Dia akhirnya mencoba membuat ayam goreng, saudara. Membuat ayam goreng. Akhirnya dia membuka satu gerai. Dan kemudian dari gerai satu kebuka gerai kedua. Dan akhirnya dia membuka gerai di berbagai kota. Bahkan di berbagai negara. Dan apakah nama gerai itu? Nama gerai itu adalah Kentucky Fried Chicken. Amin. Kalau saudara mungkin datang ke ayam goreng, selalu yang dipajang adalah, kalau ayam goreng ke Kota Malang, ayam goreng nelongso, ayam lagi di itu, ya toh, lagi digantung apa salah nggak tahu. Yang senyum-senyum biasanya makan ayam goreng nelongso ini, murah meriah cepat warak ya, saudara. Ya terus kemudian kalau kita melihat yang dipajang pasti apa? Gambarnya orang laki-laki ganteng ya, yang dipajang lagi gambarnya cewek cantik ya.
Tetapi kalau saudara melihat KFC, yang dipajang apa? Gambarnya kakek-kakek tua dan jenggotan. Ya, itulah namanya apa? Colonel Sanders. Itu pemilik dari Kentucky Fried Chicken. Karena apa? Dia memulai usaha ini dari umur 64 tahun. Amin. Kalau saudara pernah gagal, saudara jangan putus asa. Bersama Yesus engkau bisa berhasil, yaitu taati apa menjadi perintahnya dan libatkan Tuhan di dalam seluruh kehidupanmu. Itu juga katakan amin. Di dalam Mazmur 127 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk jauh sampai malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu ia, apa saudara? Tidur. Itu artinya ketika saudara dan saya ketika melibatkan Tuhan, ketika kita sudah selesai bekerja yang menjadi bagian kita, beristirahat, tidur pun Tuhan perintahkan berkat di dalam kehidupan kita. Kita diperintahkan, berkat diperintahkan untuk mengejar hidup kita. Amin. Saudara, karena apa? Melibatkan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir yang pernah dilakukan oleh Simon Petrus adalah melayani Yesus. Di Lukas 5 ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang dilakukan Simon setelah ia mendapatkan ikan banyak, kan sukses mendapat ikan banyak, dan ia diberkati, karena ukurannya pada waktu itu kan nelayan ikan, dan diberkati. Ia tersungkur. Tersungkur itu adalah sebuah tanda kerendahan hati. Dia tidak menyombongkan diri. Dia sadar kalau dia berhasil itu semua karena perbuatan Tuhan. Dia tersungkur, dia menyuruh Yesus pergi, bukan mengusir Yesus. Karena dia sadar, aku ini orang berdosa. Dia tahu diri, dia tidak layak. Aku ini orang najis. Kenapa Tuhan kau mau berdekat-dekatan dengan aku? Karena dia sadar berhadapan dengan Tuhan Yesus, orang yang kudus. Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, tetapi dia datang untuk mencari orang berdosa. Amin, saudara. Tuhan datang untuk mencari orang gagal. Dan ketika engkau merasa kegagalan ada di dalam kehidupanmu, maka ia akan mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan adalah sumber berkat. Ketika saudara diberkati, itu adalah ujian. Apakah kita semakin cinta Tuhan? Apakah saudara semakin cinta ke gereja, rajin ke gereja? Saudara, ada sebuah cerita. Dulu orang miskin tidak punya apa-apa, rajin ke gereja karena minggu mau pergi kemana, uang gak ada. Paling pelariannya pergi ke gereja. Pergi ke gereja apalagi lumayan di Swiss Bell-in. Dapat coffee break, saudara. Contoh ya saudara. Gak punya uang, pergi ke gereja. Kemudian ternyata dia diberkati, dia punya toko, dan ternyata tokonya menuntut dia untuk buka hari Minggu, saudara. Sehingga akhirnya dia buka hari Minggu. Akhirnya dia sudah lama nggak ke gereja, absen kan. Tiba-tiba akhirnya dia muncul ke gereja. Terus kemudian karena gembala kan, kalau gereja kecil kan gembala mengenal domba-dombanya. Begitu datang, kemudian waktu pulang kan salaman, ditanya, loh Bapak jemaat baru ya? Gembalanya tanya, jemaat baru ya Pak ya? Baru pertama kali datang, selamat datang, selamat bergabung. Oh maaf Pak, saya jemaat lama. Loh kapan? Minggu lalu ibadah? Enggak Pak. 1 bulan yang lalu ibadah? Enggak Pak. 2 bulan yang lalu ibadah? Enggak Pak. Oh, kapan jemaat kapan? Kapan ibadah terakhir? Ibadah terakhir 3 tahun yang lalu Pak. Loh terus kenapa? Iya Pak, saya diberkati, saya punya toko, hari Minggu saya harus buka toko, sehingga saya nggak sempat ke gereja. Nah terus sekarang kok pergi ke gereja kenapa? Ya, karena tokonya sudah tutup dan bangkrut Pak. Itulah manusia kadang-kadang, begitu diberkati dia lupa Tuhan, begitu dia miskin dia datang lagi kepada Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada. Kalau saudara diberkati, saudara jangan lupa sumber berkat. Amin. Makin diberkati, makin bersujud. Makin diberkati, makin tersungkur. Dan kita berkata, Tuhan, kasih karuniamu besar bagiku. Amin. Saudara, sehingga kita berkata kepada Tuhan, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu,
dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Di hadiratmu, mari kita angkat tangan kita, ku sujud menyembah. Janji sama Tuhan, aku janji Tuhan, dan bukan berkat-Mu, Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Saudara, amin. Saudara datang ke gereja cari wajah Tuhan atau cari berkat Tuhan? Yang cari berkat Tuhan bisa angkat tangan? Yang cari wajah Tuhan bisa angkat tangan? Yang cari wajah Tuhan, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Lukas 5 ayat 10 sampai 11 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan apa? Segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa yang mereka kejar awalnya? Apa yang kejar Simon? Awalnya sukses, dapat ikan yang banyak. Tetapi herannya Alkitab mencatat, setelah mereka sukses, mereka meninggalkan segala sesuatu. Apa yang ditinggalkan? Perahunya. Apa yang ditinggalkan? Jalannya. Apa yang ditinggalkan? Ikannya. Apa yang ditinggalkan? Profesinya pun ditinggalkan. Setelah mereka bertemu dengan Yesus, ternyata bertemu dengan Yesus lebih mulia dan lebih berharga daripada semua kesuksesan. Amin, saudara. Bahkan Paulus pernah berkata, yang dulu kubanggakan kuanggap sampah, yang kuhendaki adalah mengenal Yesus. Yesus lebih mulia dari semuanya. Dan Yesus berkata kepada Simon, mulai hari ini engkau bukan menjala ikan, tetapi engkau menjala manusia. Artinya saudara apa? Jangan bekerja untuk sesuatu yang hanya sementara di dalam dunia ini. Saudara mungkin hari ini sebagai anak muda mengejar. Itu hanya sementara, saudara. Engkau dapat ikan, engkau makan, dan ikan itu akan habis. Tetapi jadilah penjala manusia. Layanilah Tuhan. Kau memberitakan kabar baik, beritakan Injil, memenangkan jiwa. Kau akan mendapatkan pahala kekal selama-lamanya dari surga. Amin. Kekayaan apapun, berapapun orang kaya apapun, akan berakhir di lubang kubur. Tetapi hati dan hidup yang melayani akan membawa kita untuk mendapatkan pahala dari Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Saya percaya berkat kekal lebih dari berkat materi. Maka itu layani Tuhan, amin. Orang yang mengejar berkat materi belum sampai kepada keberhasilan sejati. Orang yang mengejar berkat materi, ingat, belum sampai kepada keberhasilan sejati. Orang yang sadar Tuhan telah memberkati kehidupannya, orang tersebut pasti akan selalu memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Perkara-perkara rohani, itulah orang yang mengenal berkat yang sesungguhnya. Yang berkat yang apa? Nilainya kekal sampai selama-lamanya. Pribadi Tuhan Yesus lebih penting daripada berkatnya. Setuju katakan amin. Dan kalau kita melihat 3 tingkat kehidupan manusia, itu ada 3. Yang pertama adalah struggle, yang kedua adalah sukses, yang ketiga adalah signifikan. Ya, struggle berbicara mengenai bergumul. Saudara, manusia 3 tahap. Kemudian setelah itu apa? Berhasil. Ya, sukses. Ya, kemudian ketika signifikan. Awalnya, saudara pasti nanti akan ngalamin. Apalagi saudara umur masih 20 tahun ke atas. 20 tahun sedikit, 20 tahun, ada yang 20 tahun. Saudara awalnya bergumul memulai usaha. Bergumul, bekerja keras, mengejar karir pagi sampai malam. Kalau engkau ulet, engkau tekun, engkau akan berhasil. Amin. Selanjutnya, tahapan yang lebih tinggi adalah sukses atau berhasil. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, kadang-kadang pergi ke luar negeri. Tetapi ternyata sukses ini bukan pengejaran yang tertinggi. Ternyata setelah kita berhasil, ada kekosongan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah apa, saudara? Signifikan. Artinya bermakna, yaitu orang yang bukan lagi mikir tentang bagaimana aku bisa beli rumah, bagaimana aku bisa beli mobil. Tetapi justru dia memikirkan bagaimana dia bisa berbuat banyak bagi orang lain. Bagaimana dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dia bisa melayani Tuhan. Kalau orang sudah sampai level signifikan atau bermakna,
Dia bukan sudah lagi mikir pribadi. Tuhan aku biar semakin kaya, bukan. Tetapi tujuan hidupnya adalah untuk Tuhan. Dan menjadi berkat buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Ketika dia fokus kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti. Dan lebih dari sukses, yaitu apa? Bermakna, signifikan. Kalau orang masih mengejar kekayaan, levelnya masih di bergumul. Kaya itu bukan berbicara mengenai mobil 10, rumah 20. Tetapi cukup dengan berkat Tuhan dan bisa memberi buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Konglomerat kayanya apa? Tetapi merasa kurang. Itu artinya apa? Miskin jiwanya. Kalau saudara saat ini masih bergumul untuk mencapai kesuksesan, saudara lakukan firman Tuhan. Saudara pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Tetapi ingat, kesuksesan, keberhasilan itu bukan pengejaran yang tertinggi, tetapi bagaimana membuat hidup kita bermakna, menjadi berkat bagi orang lain. Yang setuju katakan amin. Bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah orang yang sudah level tertinggi, saudara. Jadi bukan untuk diri, tetapi bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Lakukan seperti Simon Petrus. Yang pertama adalah menerima Yesus. Yang kedua adalah memberi waktu untuk Yesus. Yang ketiga adalah menaati Yesus. Yang keempat adalah melayani Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dalam nama Tuhan Yesus, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya kami percaya Tuhan ada tangan kuat yang menyertai kami dalam nama Yesus, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang percaya doamu dijawab oleh Tuhan seperti Yabes, katakan haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Hura para sikara para. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa, melalui anak yang tunggal, persekutuan indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di anak permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu, silakan berfellowship dengan coffee break yang telah disediakan. Bagi jemaat yang muda, saudara bisa bergabung dengan youth, saudara bisa bergabung dengan rekan-rekan seusia saudara bersama-sama di keluarga besar GBI Suropati. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan
pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya